Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, para pemirsa yang Allah muliakan. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa jumpa kembali di Ramadan 1441 Hijriah. Dan Ramadan kali ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu karena suasananya berbeda, di mana Ramadan kali ini kita tahu bukan hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh dunia telah terjadi mewabah atau pandemi COVID-19, yakni virus corona, dan kita dianjurkan oleh pemerintah untuk sholat sunnah tarawih yang biasa dilakukan berjamaah di masjid-masjid dan musola-musola, tapi tahun ini kita dianjurkan untuk di rumah bersama keluarga. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah dalam bulan suci Ramadan, yakni saum, puasa, dan ibadah-ibadah lain seperti qiyamul lail dan juga tadarus Al-Quran, kemudian bersedekah dan juga ibadah-ibadah lainnya yang sesungguhnya pada bulan Ramadan dilipat gandakan, berbeda dengan bulan lain. Ini kita patut syukuri, kita masih diberikan umur panjang sehingga sampai pada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kali ini yang biasa saya diminta untuk memberikan tausiah di Masjid Nurul Iman, dan sekarang melalui elektronik, yakni Zoom meeting, saya kira itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang berjudul menjadi HP Bapak nggak ada namanya, galaksin namanya. Gimana? Hebat adalah sebuah kata yang biasa diucapkan kepada orang lain jika dia telah melampaui batas kebiasaan. Maka orang biasa menyebut hebat. Misalnya ketika seseorang menang dalam lomba, apakah itu lomba olahraga, lomba berpenampilan yang baik seperti peragawan dan peragawati, kemudian lomba-lomba yang lainnya, ketika dia kemudian menang maka disebut manusia hebat. Karena dia telah melampaui batas kebiasaan manusia pada yang lainnya. Nah, berbicara mengenai kata hebat juga biasanya identik dengan orang yang berpakaian parlente. Ketika ada orang lewat berpakaian parlente kemudian hebat. Berjas, kemudian berdasi, sepatunya mengkilat, jamnya yang mahal, lalu apa saja yang dipakainya kemudian orang menyebut, wah itu orang hebat. Selain itu, banyak juga orang mengartikan orang hebat adalah para hartawan yang melimpah ruah hartanya misalnya, atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi, pangkatnya tinggi, maka acap kali orang menyebut dia manusia hebat. Pemikiran seperti itu merupakan
pembodohan terhadap diri sendiri. Sehingga membuat seseorang berlomba-lomba untuk menumpuk harta agar menjadi orang kaya, bahkan kaya raya, sehingga mendapat predikat orang hebat atau manusia hebat. Dan atau orang berlomba meraih jabatan setinggi mungkin agar bisa mendapatkan predikat manusia hebat, menjadi predikat manusia atau orang hebat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pembahasan orang hebat menurut agama Islam. Dalam Islam, hakikat manusia dilahirkan ke muka bumi itu sama, yakni secara fisik sama-sama dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun yang melekat pada diri kita. Maka tidak pernah kita dengar ada bayi lahir lengkap dengan jas dan dasinya, bahkan bersepatu, tidak ada. Dan tidak ada pula kalau itu berjenis kelamin perempuan, begitu lahir sudah memakai pakaian yang indah, kemudian berjilbab, dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak pernah kita dengar. Karena sesungguhnya manusia fitrahnya sama, dilahirkan dalam keadaan sama, yakni tanpa sehelai benang pun yang melekat pada dirinya. Selain itu, manusia juga dilahirkan fitrahnya membawa iman yang sama, yakni iman yang tauhid, atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami menjadi saksi. Kemudian Allah berfirman, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dari ayat tersebut tergambar jelas bahwa jiwa atau ruh manusia sudah berikrar, sudah bersaksi bahwa Allah lah Tuhannya, Tuhan mereka. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan inilah fitrah manusia. Baik yang lahir di Amerika maupun lahir di Amerika, baik yang lahir di benua Amerika, di benua Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia, maka sesungguhnya manusia fitrahnya sama, yakni mentauhidkan Tuhan yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Kemudian manusia diperintahkan oleh Allah untuk tetap konsisten menghadap wajahnya atau berpegang teguh kepada agama yang hanif. Karena manusia itu pada hakikatnya, fitrahnya memiliki sifat yang hanif. Hanif adalah bahasa Arab, bentuk jama dari hunafa. Adalah istilah Arab yang merujuk kepada agama yang tauhid. Lagi-lagi, agama yang tauhid. Manusia fitrahnya, ruhnya mentauhidkan Allah, dan kemudian diturunkan agama, yakni agama Islam yang tauhid,
maka sesungguhnya ini bagaikan mur dan baut, cocok antara manusia dan agama itu. Maka manusia diingatkan untuk selalu menghadapkan wajahnya kepada agama yang hanif, yakni agama Islam, agama yang tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sekali lagi, ini ada dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30. Nah, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa maka hadapkanlah, dimaksud adalah hadapkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Maksudnya cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama Islam, agama fitrah Allah sebagai ciptaannya yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu, yakni agamanya. Maka yang dimaksud ialah tetaplah atas fitrah atau agama Allah, konsisten di dalam agama yang Allah turunkan, yakni agama yang tauhid. Dan maksudnya janganlah kalian menggantikan ajaran-ajaran lain selain ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian menyekutukan Allah, maka kalau sudah menyekutukan, kita telah beralih kepada agama yang tidak tauhid. Kita syirik, kita mencampur Allah dengan Tuhan-Tuhan lain. Kita meminta sesuatu tidak lagi kepada Allah dan atau kepada Allah tetapi juga kepada yang lain. Itulah sesungguhnya yang dimaksud syirik. Syirkun artinya dalam mencampur Allah dengan Tuhan-Tuhan lain, itulah syirik. Orangnya yang berbuat syirik, bila laki-laki namanya musyrik. Dan bagi perempuan dalam bahasa Arab disebut musyrikah. Maka jangan sekali-kali hanya karena di Al-Quran ada kata musyrikah, lalu punya anak dikasih nama Siti Musyrikah. Nah, ini adalah kesalahan besar. Ketika ditanya kenapa anakmu dikasih nama Siti Musyrikah, di Al-Quran ada. Nah, jangan seperti itu. Karena itu artinya adalah perempuan yang telah berbuat syirik. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, para pemirsa yang Allah muliakan. Kemudian bagaimana agar menjadi manusia yang hebat? Inilah pertanyaan untuk menjawab judul yang di atas tadi. Untuk menjadi orang hebat atau manusia yang hebat ada dua cara. Yang pertama adalah konsisten dalam mengesahkan Tuhan, yakni hanya menuhankan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah fitrah manusia. Bila tetap pegang teguh ini, maka inilah cara yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai perwujudan menuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunduk patuh kepada aturan Allah, yakni berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum pokok untuk kita hidup di muka bumi ini, agar selamat selama-lamanya, tidak sesat selama-lamanya. Jadi yang pertama adalah konsisten, hanya menuhankan Allah SWT, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik. Ini yang pertama. Berarti kita telah memegang teguh fitrah kita. Kemudian yang kedua,
tunduk patuh kepada aturan Allah. Artinya menjalankan apa yang telah diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang telah dilarangnya. Yakni tetap berpegang teguh dan dasar pokok syariatnya dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita tetap berpegang teguh kepada keduanya, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amroini, fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan dua perkara kepadamu. Dan jika kamu sekalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu akan tidak sesat selama-lamanya. Kata tidak sesat berarti selamat. Kalau sesat berarti tidak selamat. Maka dari itu bila kita ingin selamat, artinya tidak sesat, maka berpeganglah teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, apabila kedua cara ini tetap ada pada diri kita, maka itulah predikat takwa yang akan kita raih. Dan ketakwaan kita itu sejalan dengan tujuan menjalankan ibadah saum, yakni puasa pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya tadi bacakan di atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa dan telah diwajibkan pula bagi orang-orang sebelum kamu supaya kamu sekalian menjadi orang bertakwa. Predikat takwa inilah sesungguhnya orang yang hebat. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang tetap pegang teguh imannya yang tauhid. Kemudian orang bertakwa itu adalah orang yang tunduk patuh pada aturan Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Begitulah orang hebat. Nah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang hebat pasti mulia. Dan orang mulia itulah orang yang hebat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang orang karena status sosialnya. Tetapi orang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kata kuncinya adalah takwa itulah orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang hebat. Bukan karena kaya raya, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena cantik, bukan karena ganteng, bukan karena paling kuat, dan bukan karena lain-lain, status sosial yang lain, tidak. Bukan karena jadi lurah, bukan karena jadi camat, bukan karena jadi wali kota, bupati, bukan karena jadi gubernur, bukan pula jadi menteri, bukan pula karena jadi presiden. Bukan. Status sosial apapun,
pedagang biasa, petani biasa, penjual jasa, ojek online, dan sebagainya. Apapun status sosial kita, apapun sukunya kita, apapun bangsanya kita, dimanapun negara kita, apabila kita bertakwa, yakni tetap iman yang tauhid, dan juga tunduk patuh kepada aturan Allah, dia akan mulia. Lurah, misalnya menjabat menjadi lurah, menjadi kepala desa, apabila dia tetap iman yang tauhid, tidak menyekutukan Allah, dan juga dia tunduk pada aturan Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, maka dia mulia. Dialah orang hebat. Status sosial boleh jadi dia lurah atau kepala desa. Begitupun camat, misalnya, atau tokoh masyarakat apapun, penyandang jabatan menjadi guru dan sebagainya. Kemudian jadi wali kota, bila tetap imannya ada dalam dirinya tauhid, kemudian tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ialah sesungguhnya orang mulia di sisi Allah. Jadi gubernur demikian pula, kalau dia tetap berpegang teguh iman yang tauhid, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, jadi menteri juga demikian, jadi presiden juga demikian, dan tunduk patuh kepada aturan Allah, maka dialah sesungguhnya orang mulia, dialah sesungguhnya orang hebat. Jadi pedagang, kalau dia tetap iman yang tauhid, dan juga dia tunduk patuh kepada aturan Allah, maka dialah orang hebat. Dialah orang yang mulia di sisi Allah. Dan sebagainya. Orang status sosial apapun, orang biasa, orang pekerja lepas, orang tukang ojek, supir bajai, pedagang nasi goreng, dan sebagainya, petani biasa. Jika dia tetap iman yang tauhid, kemudian tunduk patuh kepada aturan Allah, maka dialah sesungguhnya orang yang mulia, dialah sesungguhnya orang hebat. Dan contoh-contoh orang hebat sebetulnya sudah begitu banyak. Terutama contoh utama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kita adalah orang hebat. Berpegang teguh tetap iman yang tauhid. Kemudian tetap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah selalu mendoakan kepada umatnya, untuk umatnya. Ampunan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk umatnya. Begitulah Rasulullah. Luar biasa hebatnya. Dan perjuangan menegakkan tauhid, menegakkan keesaan Allah, kendati pun mengalami beberapa gangguan fisik, tetapi tetap tegar. Kemudian contoh berikutnya adalah para sahabat. Abu Bakar hampir hartanya sebagian besar untuk perjuangan menegakkan tauhid, dan juga tetap konsisten menjalankan tunduk patuh kepada ajaran Allah, maka dialah sesungguhnya orang hebat. Umar dengan gagahnya, dia kemudian pasang badan untuk perjuangan Islam, menegakkan kalimat tauhid, dan juga tunduk kepada aturan Allah, dialah orang hebat. Utsman bin Affan dengan kekayaannya, Ali bin Abi Thalib dengan gagah, ya, pemuda yang luar biasa. Bahkan Bilal yang kulitnya hitam legam, dia adalah seorang budak, tetapi dia tetap kokoh menjaga iman yang tauhid dan menjalankan ibadah, menjalankan segala perintah Allah, dan kemudian dia meninggalkan larangan-larangannya, tetap pegang teguh ketakwaannya kepada Allah SWT, maka sesungguhnya Bilal adalah orang hebat. Di samping itu juga perilakunya menyesuaikan ketundukan, ketauhidan kepada Allah SWT. Akhlak yang mulia tetap mereka pegang teguh dalam hubungan antar manusia. Karena itu adalah cerminan orang yang bertakwa. Seperti itulah luar biasa contoh-contoh figur-figur yang bisa kita teladani. Utamanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada diri Rasulullah
suri teladan yang baik bagimu. Sebagaimana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.